على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini qadarullah, sesi menulis tuh nggak dikasih sama Allah tapi dikasih yang spesial, ayat 6 ini sama Allah. Kemarin kita sudah bahas ayat 4, ayat 5 tentang orang yang mengklaim Allah punya anak, padahal mereka nggak punya ilmu tentang itu, dan orang-orang tua mereka terdahulu juga ngebuat-buat itu tanpa ilmu. Padahal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun cuma ucapan, dan kebiasaan bohong mereka menjadi terus-menerus, generasi ke generasi. Namun tugasnya para nabi, para rasul menyampaikan kebenaran. Meskipun manusia menyimpangnya sudah amat jauh deviasinya. Tapi harus tuh datang seorang nabi, rasul untuk mengkalibrasi, nyocokin ulang sesuai dengan jalur. Nah, tapi biasanya orang yang mengajak orang untuk kembali lagi ke jalan yang lurus itu akan dibully. Nggak cuma para pejuang kebaikan, Nabi Muhammad SAW yang amat baik aja dibully. Hingga, nah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim." Maka engkau boleh jadi mau mencelakakan dirimu karena stres. Apalagi kalau setelah Rasul bilang, ah, tentang anak muda, tentang Zulkarnain, besok saya jawab. Besok sehari nggak ada jawaban, Jibril nggak turun. Hari kedua nggak ada jawaban, orang-orang sudah pada nunggu. Hari ketiga begitu, 4 begitu. Nah ini ibarat ayah bunda udah mau nikahin anak, tamu udah diundang, catering udah siap, tenda sudah siap, atau ruang pernikahan sudah siap. Calon mantunya nggak datang, nah, coba bayangin. Calon mantu mau besan nggak datang, gemeter nggak tuh? Nah ini ya, Rasul sudah komit sama orang-orang kafir, besok saya jawab. Tapi nggak ada, nggak ada jawaban. Dan ini jadi malu, khawatir. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ini bicara reputasi. Apalagi mereka sudah apa namanya, sudah amat yakin dengan kesesatan mereka. Mereka bilang Allah punya anak meski nggak punya dalil,
Tapi mereka amat yakin. Begitu begitu kita ingatkan dan mereka minta bukti, bukti-buktinya kita janjikan, janjinya nggak ada, nggak bisa dipenuhi. Nah, ini stres. فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ayah bunda nanti bakal sampai pada dakwah yang dakwah itu kadang-kadang rasanya indah, orang senang, dipuji orang. Nanti kalau dakwah ke jalan Allah, nanti bakal sampai dicaci, dihina, difitnah. Saya pernah seminar di Cinere, diundang sama panitia masjid, lagi seru-serunya bicara, tiba-tiba ada orang pakai baju hitam, pakai celana hitam, serba hitam, tiba-tiba ngamuk. Ngomong ke saya, berhenti Anda. Anda bukan Muslim. Saya kaget, saya bengong, dan saat itu saya bicara sama Mbak Ratih Sanggarawati itu. Kami berdua jadi pembicara. Dan saya lihat, ini orang kenapa ya? Padahal semua orang lagi pada seru, pada senang itu. Sampai ngelihat saya pos berhenti begitu, itu sampai ketua DKM masjid naik ke mimbar, langsung ngambil mic sambil mengatakan, Ustaz terus bicara katanya. Jangan berhenti. Ini dia bukan jemaah kita, nggak tahu siapa ini penyusup. Jadi saya kira ini siapa orang bisa menghadik di tengah-tengah lagi seru-serunya acara itu. Dan beberapa tahun setelah itu rupanya itu membekas di Mbak Rati Sanggarawati itu. Kata Mbak Rati, saya waktu melihat orang itu menghardik Usbop dan saya ngelihat Usbop tuh nggak nggak ngerespon, diem aja. Kata Mbak Rati, kalau saya jadi Usbop pasti saya meledak tuh. Saya bakal marah ke orang itu. Dan tapi Masya Allah, hari itu saya mikir, kenapa itu orangnya? Dan saya sampaikan ke beberapa guru saya itu. Di antaranya Kiai Didin Hafiduddin, kemudian almarhum Ustaz Arifin Ilham, Bang Arifin, saya ngomong, saya punya kejadian begini. Dua-duanya ngomong begini. Ah, itu namanya dakwahnya Bobi udah naik kelas, katanya. Jadi nggak melulu dipuji orang. Jadi kalau sudah ada yang menghardik, mencaci segala macam, saya pun juga ngalamin, gitu. Jadi naik kelas. Dan ayah bunda bicara bicara tentang dakwah tuh begitu, nggak melulu semua maunya mudah. Rasul sampai ditimpukin di Taif pernah, dibilang gila pernah. Coba cari ayat tentang Rasul dibilang gila. Rasul dituduh tukang sihir pernah. PR buat ayah bunda ya, gila, tukang sihir. Majnun, sahibuhum. Ya, pokoknya cari nanti di posting sama ayah bunda di grup. Jadi ini buat buat hiburan, buat ayah bunda sekalian. Karena itu kalau dikasih tahu sama Allah, dikasih tahu sama Rasul, terus dikasih tahu lagi sama saya. Nah, ayah bunda kalau ngajarin Al-Quran, ngajakin orang Al-Quran, kemudian diplengosin doang tuh ala atarihim, jangan kecil hati. Itu tandanya sudah mulai ikut jalan dakwahnya Rasul. Ya, kalau lagi dakwah kemudian ditinggalin orang bubar gitu, jangan kecil hati. Itu udah naik tuh, naik level pangkatnya Rasul. Terus kalau dakwah dibikin stres, ini kayak gini nih. Rasul sampai stres, sampai malu, dan bersedih hati. Tuh. Sampai kayak, terusin apa jangan ya dakwah ini. Nah, kalau sudah sampai level-level itu,
Itu tandanya ayah bunda lagi naik kelas. Dan jangan pernah ngomong ke saya, Usbok kapok ngajakin orang ngapal Quran. Saya dicaci-caci, dihina-hina. Baru kemarin ngaji, sekarang udah berani-beranian ngajar Al-Quran. Waktu ilmu ini baru muncul, Allah kasih tahun 2011, 2012 itu happening banget. Kalau saya ngajar di mana-mana, orang ribuan-ribuan tuh, di mana-mana. Karena kami pasang iklan gede-gede di tol. Barangkali ayah bunda pernah baca tuh, menghafal Quran semudah tersenyum. Jadi banner besar-besar di Jakarta banyak sekali. Kemudian TV-TV sudah kontrak, MNC TV, Indosiar, RCTI, apalagi ya, Trans TV, banyak dah, TVRI, live. Jadi happening banget. Menghafal Quran semula tersenyum tahun 2012-an. 2012, 2013. Kalau ayah bunda cari aja videonya masih banyak tuh di YouTube. Tulis menghafal Quran semudah tersenyum. Di mana-mana saya ngajarin di TV. Berebutan mereka kontrak. Lalu kemudian, nah ini kejadian ini, ayah bunda. Saya ngejar di Masjid BI, masjidnya Ayah Rudi nih, suaminya Dr. Suci. Nah, Masjid BI itu besar, bagus, dan saya ngajar menghafal Quran semudah tersenyum. Dan ada seorang ulama Al-Quran, ahli tafsir Indonesia, ngajar juga. Tapi beliau ngajar rutin, ngajarnya di kelas di basement. Sementara saya ngajarnya di ruang utama sholat yang besar. Dan Masya Allah, buku saya itu habis. Jadi orang semuanya senang ngapal Quran. Habis itu kemudian saya keluar semuanya berebutan. Dan sampai saya pakai sepatu aja orang masih senang menggirang. Nah, hingga akhirnya ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berebutan lagi, mana Ustaz? Bukunya habis ya sadanya. Iya. Jadi buku itu nggak sesuai dengan orang-orang udah ratusan jemaah. Bukunya mungkin cuma di bawah 50 atau berapa gitu. Hingga akhirnya, ini ulama ini datang ke saya. Dan langsung kemudian, mana ustadznya? Mana ustadznya? Saya nggak mau sebut namanya. Dan nggak ada angin, nggak ada hujan. Melihat beliau, saya cium tangan. Gitu. Tapi dia marah-marah ke saya. Coba bayangin ya bunda. Beliau marah-marah dan dia bilang, ini ngafal Quran cara apa ini? Dan karena dia ngelihat dia marah-marah, saya tertegun aja. Saya nggak jawab. Nah, habis itu ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah marah-marah dia pergi meninggalkan kita. Yang nyaksiin itu nggak cuma saya, ada ratusan jemaah yang ngelilingin saya. Terus begitu beliau pergi, semua jemaah ngomong begini, Ustaz, tenang aja, kata para jemaah. Dia marah-marah karena di bawah nggak ada yang ngaji sama dia. Coba bayangin saya. Ya Allah, saya bilang, jadi yang dakwah ini, saya ngerasa ini, dakwah Al-Quran, dulu kalau saya dakwah ceramah aja, enggak tuh, nggak ada yang marah-marah. Tapi begitu saya ngajarin ngapal Quran, Masya Allah, cacian, fitnah, macam-macam dah, udah saya rasain. Dan Alhamdulillah, rupanya sekarang setelah udah belasan tahun metode ini, udah nggak ada lagi orang yang berani marah-marah. Jadi yang hafal Quran dengan metode gini udah banyak. 30 juz sudah banyak santri-santri. Pesantrennya Alhamdulillah Allah kasih di mana-mana. Apalagi kalau ngelihat ayah bunda yang usia segini pada ngapal Quran dengan happy, bahagia. Dan kepada mereka-mereka itu saya bilang, kenapa sih harus perlu marah-marah kita nih? Para da'i Al-Quran harusnya saling rangkul. Jadi masih banyak muslimin muslimat yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, karena itu yang bisa ngajarkan tahsin, ajarkan tahsin. Yang bisa ngajarkan tahfiz, ajarkan tahfiz. Yang bisa ngajarin tadabur, tafsir, ajarin masing-masing.
Nah, jadi jangan jangan saling saling ngerasa diambil jemaahnya. Enggak. Jadi ini puzzle semuanya Allah kasih. Dan ayah bunda sama seperti Usbop bilang bahwa ini menciptakan kegegeran di dunia Al-Quran. Dulu juga Rasulullah membawa risalah Islam itu menciptakan kegegeran. Geger itu membuat orang udah pada nyembah berhala, tiba-tiba Muhammad bawa aliran baru. Nah, nah tapi itu kalau kita sebagai pejuang, pejuangnya jalannya masih sepi, jangan kecil hati. Ini diingetin sama Allah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala athari. Boleh jadi engkau tadinya mau mencelakakan dirimu sendiri, Muhammad. Udah kapok dakwah. Gara-gara mereka nggak mau terima dakwah. Ilm yu'minu bihadal hadis. Kalau mereka tidak mau beriman dengan kitab Allah ini. Asafa. Dan engkau bersedih hati karena mereka tidak mau beriman. Nah, ya bunda, ini adalah ayat hiburan. Juga persiapan buat ayah bunda yang makin senang, makin nikmat. Jadi nggak melulu kita ngapal Quran. Allah kasih ujian, Allah kasih kemudahan. Boleh jadi ada di antara kita yang keluarganya aja masih nolak. Tapi jangan kecil hati, ayah bunda. Ntar jika Allah lembutkan hati mereka, ngikut ngapal, bahkan lebih 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 loyal, lebih rajin daripada kita. Nah, suatu saat begitu. Sama seperti Umar Ibn Khattab dulunya nggak seneng dengar Al-Quran, tapi rupanya jadi orang yang paling haus dengan Al-Quran nantinya. Sama juga nanti boleh jadi gurunya, ustadz ustazahnya ayah bunda ntar ngeremehin, menghina, jangan kecil hati. Ya, pokoknya adab, harus jaga akhlak, adab dalam berdakwah. Nanti kalau ngelihat diri kita makin baik akhlaknya dengan Al-Quran, insya Allah cahayanya akan makin sempurna. Demikian ayah bunda, mudah-mudahan ini jadi bekal buat saya, buat ayah bunda semuanya. Itu tadi beberapa pengalaman dakwah yang saya rasakan, bukan untuk ujub, tapi cuma buat tambahan bekal buat ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan nanti naik level, ikut Amin. ikut jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Amin. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.